Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ke dalam episode ke-91. Kita akan membahas Mazmur 82 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Asaf, Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, dan memihak kepada orang fasik, Selah. Berilah keadilan kepada orang yang lemah, dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara, dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur 82 ayat 1-8 ini adalah memakai kekuasaan atau jabatan dalam takut akan Tuhan. Mazmur 82 berbicara mengenai para hakim yang tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, sebagai orang yang menjalankan pemerintahan, dan juga pembuat undang-undang. Para hakim ini yang seharusnya memerintah dengan adil dan menghukum kejahatan, namun Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya mereka justru memutarbalikkan kebenaran dan membela kelaliman. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang kedua. Nah, bagaimana mungkin mereka dapat membela kaum yang tertindas dan lemah jika mereka tidak mengenal hikmat Allah, jika mereka tidak berjalan dalam kesucian, jika mereka tidak berjalan dalam takut akan Tuhan. Sebab itu Allah melihat mereka dan Allah mengkritik mereka. Allah berbicara kepada mereka. Allah menghakimi mereka. Allah menyebut mereka dengan istilah Allah dengan huruf kecil ya. Ini merupakan bukan suatu pujian, tetapi suatu sindiran. Status hakim yang mereka gunakan sebagai wakil Allah, namun mereka gunakan semena-mena. Sehingga Allah menyindir mereka dengan sindiran dalam tanda kutip dengan memakai huruf kecil ya, dengan sebutan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengangkat dirinya menjadi Allah-Allah palsu. Pada orang-orang yang congkak inilah Allah menumpahkan amarahnya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Di dalam kebesaran mereka akan dihempaskan oleh Allah. Karena mereka telah menyalahgunakan wewenang mereka. Mazmur 82 ini ditutup dengan suatu permohonan pada Allah agar ia segera mengulurkan tangannya membela kaum yang lemah dan menghajar para pemimpin yang sewenang-wenang. Ini adalah suatu pernyataan iman bahwa Allah tidak pernah menutup mata terhadap segala kejahatan dan penyimpangan. Ia adalah Allah yang adil. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita petik dari Mazmur 82 ini? Pelajarannya adalah jika Anda yang menyaksikan program ini adalah seorang pemimpin, memimpinlah di dalam takut akan Tuhan.
Pastikan bahwa Anda senantiasa bersikap benar di hadapan Allah dan sesama. Pakailah kekuasaan yang Tuhan berikan. Pakailah jabatan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam takut akan Tuhan. Sama seperti Allah yang adalah hakim yang adil. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan anak yatim. Belalah orang sengsara dan orang kekurangan. Belalah orang yang ditindas oleh orang fasik. Sebab jabatan atau kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Dan Allah mau kita menggunakannya di dalam takut akan Tuhan. Karena banyak hari-hari ini para pemimpin yang memiliki jabatan kekuasaan tidak menggunakan jabatan atau kekuasaan seperti yang Allah mau. Dan ada sebuah teguran Tuhan yang keras kepada pemimpin-pemimpin yang tidak menggunakan jabatan atau kekuasaan dalam takut akan Tuhan. Dikatakan mereka pasti akan mati, dan sama seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Hidup kita ini singkat, karena itu setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, biar kita gunakan dalam takut akan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkatin kita semua. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, taruh tangan kanan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu, bahwa setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami dalam hal kekuasaan maupun jabatan, biarlah kiranya kami menggunakannya dalam takut akan Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu di hati kami. Hamba doa sekarang bagi setiap umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, jamah mereka, lawat mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, bahkan ampuni dan lepaskan yang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Percaya dan alami kuasa doa kita. Mujizat Tuhan setiap hari, tetap semangat, tetap sukacita, Tuhan beserta kita. Salam sepakat.